Rasul, janganlah kalian suka memaksa tamu. Fatubghiduhu, lalu kalian menjadikan tamu itu benci atau tidak suka. Fa innahu man abghadha dhaifa, karena sesungguhnya barang siapa yang membuat benci tamu atau membikin marah tamu, faqad abghadallah, maka sesungguhnya dia telah membuat benci Allah. Jadi kalau ada tuan rumah membuat tamunya marah, membuat tamunya benci, berarti dia telah membuat Allah marah, membuat Allah benci. Wa man abghadallah abghadahullah, barang siapa yang membuat Allah marah, membuat Allah benci, maka Allah akan benci, Allah akan marah kepadanya. Ini etikanya tuan rumah. Maka tuan rumah yang baik itu adalah tuan rumah yang pandai menyenangkan tamu. Tuan rumah yang baik adalah tuan rumah yang pandai dan bisa menyenangkan tamu bagaimanapun caranya. Ya kalau memang ada suguhan, ya disuguhi. Kalau barangkali tidak ada, ya cukup dikasih apa yang ada, mungkin air putih, terus diajak ngobrol dengan bahasa, dengan cerita yang membuat tamunya seneng. Kalau barangkali tamunya punya kepentingan, ya ditanya kepentingan apa, barangkali ada punya persoalan, ya dibahas bersama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la khaira fi man la yudayyifu, la khaira fi man la yudayyifu, tidak ada kebaikan sama sekali bagi orang yang tidak mau memberikan suguhan kepada tamu. Artinya kalau ada tuan rumah kedatangan tamu, ada sebetulnya yang dipakai memberikan jamuan, ada yang dijadikan suguhan, tapi tidak mau memberikan suguhan, maka tuan rumah ini atau orang ini tidak memiliki kebaikan sama sekali dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak dianggap mukmin sejati. Kenapa? Imannya berarti cacat. Sebab tanda-tanda orang yang imannya baik, imannya bagus, imannya sempurna adalah ketika kedatangan tamu berusaha semaksimal mungkin untuk memuliakan tamu. Rasul bersabda, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang ngaku iman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia muliakan tamunya. Ini pelajaran buat kita, adik-adik juga. Karena satu saat pasti adik-adik akan kedatangan tamu, termasuk yang sudah tua-tua ini. Jadi kalau kita kedatangan tamu, jangan bersikap apatis, jangan bersikap cuek, mentang-mentang tidak merasa mengundang, terus tidak diperlakukan dengan baik. Jangan belajar jadi orang munafik. Sebab kalau kita kaitkan dengan tauhid, segala apapun yang ada dan terjadi di muka bumi, di dunia ini adalah kehendak Allah. Ada orang datang ke kita, datang ke rumah kita, ini semata-mata karena kehendak Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, nggak mungkin dia mau masuk atau datang ke rumah kita. Nah, muliakan tamu.
Wa marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rajulin lahu ibilun wa baqarun katsirah falam yudayyifhu. Satu saat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalan-jalan, ketemu ada orang laki-laki punya kambing, punya sapi banyak, ya. Tapi Rasulullah bertamu tidak disuguhi jamuan, tidak diberikan suguhan, biasa aja, kayak tidak ada Rasul. Padahal yang datang Rasulullah. Ya kalau yang datang ya teman biasa, orang biasa, mungkin nggak perlu begitu dihormati, Pak, mungkin ya. Tapi ini yang datang Rasulullah. Okay. Sama seperti kita jenengan, ya, kedatangan orang mulia, ya. Kedatangan Habib siapa gitu, ya. Masa Habib masuk rumah antum terus dibiarkan, gimana kabar Habib? Ya, silakan duduk. Duduk dibiarkan, ya. Nggak dikasih air putih, nggak dikasih apa. Ini kan kurang penghormatan atau kurang memuliakan. Ada kiai datang ke rumah jenengan, ya. Ke rumah jenengan. Begitu datang dipersilahkan masuk, habis gitu nggak disuguhi apa-apa, ya. Padahal rumahnya besar, ya. Kaya, ya. Ini kiai pasti kan ngomong dalam hati, ini orang kok pelit banget ya. Masa air putih aja nggak ada, ya. Dah, ini satu saat Rasulullah jalan-jalan ketemu seorang laki-laki punya kambing, punya ibil, punya onta, punya sapi banyak, tapi tidak dikasih jamuan. Rasulullah nggak dikasih jamuan. Terus satu saat wa marra bimra'atin laha syuwaihatun fadzabahat lahu. Satu saat Rasul jalan-jalan ketemu seorang wanita. Wanita ini punya kambing, ya, punya domba banyak. Begitu Rasul singgah, sama wanita ini disembelihkan salah satu kambing atau domba. Sebagai bentuk penghormatan, wanita ini menyembelih kambingnya, diberikan kepada Rasul sebagai suguhan atau jamuan. Ini memuliakan. Lalu Rasulullah bersabda kepada para sahabat, kata Rasul, unduru ilaihima innama hadhil akhlaqu biyadillah faman syaa ayyamnahu khuluqan hasanan fa'al. Kata Rasul, sahabat, coba lihat itu dua orang itu, laki-laki sama perempuan ini. Inilah akhlak, ini adalah etika. Yang laki-laki ya berakhlak, yang perempuan juga berakhlak. Cuma yang perempuan akhlaknya mulia, yang laki-laki akhlaknya hina, karena tidak mau menghormati tamu. Padahal yang hadir, yang menjadi tamu adalah Rasulullah. Sama sekali tidak terketuk hatinya untuk memberikan penghormatan, untuk memuliakan Rasulullah. Okay. Ya. Innama hadhil akhlaq biadillah. Sesungguhnya akhlak ini, etika kedua orang itu ada di tangan Allah. Artinya itu semua karena kehendak Allah. Kalau Allah menggerakkan yang laki-laki itu untuk memuliakan Rasul, pasti dimuliakan. Nah, hanya kata Rasul, faman syaa ayyamnahu khuluqan hasanan faf'al. Barang siapa yang pingin diberikan Allah, dianugerahi Allah etika yang baik, budi pekerti yang baik, kerjakan. Kalau menurut paham saya, ya, artinya begini, kita ini barangkali satu saat oleh Allah diakses hati kita, diakses pikiran kita untuk berbuat salah satu kebaikan. Kerjakan, ya, kerjakan. Naik kendaraan, entah sepeda motor atau goes, sampai di lampu merah berhenti, ada orang minta sedekah. Kalau memang banyak bawa uang,
berikan. Ya kalau nggak bawa uang ya nggak usah. Masa ngutang sama teman sebelah ya. Kan nggak mungkin di lampu merah, Pak bawa uang pinjem Pak, kapan mau ngembaliinnya gitu. Nih, kalau bawa uang kasih, kalau enggak ya enggak. Ini menurut pemahaman saya seperti itu, karena yang menggerakkan hati kita, yang mengakses otak dan hati kita adalah Allah. Oke. Kan. Wa qala Abu Rafi' maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat Abu Rafi'. Abu Rafi' ini mantan budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Rafi' bercerita, annahu nazala bihi sallallahu alaihi wasallam dhaifun. Satu saat ada tamu singgah ke rumahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada tamu, faqala, lantas Rasul bersabda kepada Abu Rafi', karena waktu itu Rasulullah tidak punya sesuatu yang digunakan, yang bisa digunakan untuk nyugui atau menjamu tamu. Tidak ada apa-apa, Pak. Ini Rasulullah itu begitu, walaupun beliau itu ya bisa dibilang presiden saat sekarang, kalau sekarang ya kepala negara, termasuk ya, kepala agama ya. Tapi beliau tidak selalu punya sesuatu, baik makanan atau yang lain yang bisa dipakai untuk memberikan suguhan terhadap tamu. Karena beliau itu tidak pernah menyimpan makanan ya, Rasulullah nggak pernah nyimpan makanan pagi sampai pagi lagi, nggak pernah ya. Okay. Lah, ketika ada tamu, nggak ada suguhan, lantas Rasul bersabda kepada sahabat Abu Rafi', sabda Rasul, qul li fulanil yahudu nazala bi dhaifun fa'aslifni syai'an minad daqiq ya. Rasulullah bersabda sama Abu Rafi', kamu tolong sekarang pergi sama si fulan, orang Yahudi. Ini orang Yahudi, kayaknya ini pedagang ya. Coba kamu pergi ke fulan, orang Yahudi, bilang sama fulan, saya lagi ada tamu, tolong si fulan itu suruh minjemi tepung ke saya ya. Mau saya buat makanan untuk nyuguhi tamu. Berangkat sahabat Abu Rafi' berangkat. Nyampe di tempatnya orang Yahudi, ngomong sahabat Abu Rafi', Pak Yahudi, saya dapat amanat dari Nabi Muhammad untuk ngutang atau minjem tepung, mau dibikin makanan, karena di rumah Rasul sekarang lagi ada tamu, nggak ada makanan. Apa jawabnya orang Yahudi? Yeah. Wallahi ma uslifuhu illa birahnin. Yeah. Kata seorang Yahudi, demi Tuhan, saya tidak akan minjemi Nabi Muhammad, saya tidak akan ngutangi Nabi Muhammad kecuali dengan akad rohen. Rohen itu gade. Kalau Muhammad mau menggadaikan sesuatu, saya kasih tepung. Kalau enggak. Orang Yahudi, Pak, kelihatannya kaya tapi padahal kenal. Kayaknya kalau ada orang Islam kenal sebetulnya, tapi pelitnya ketulungan. Tapi pelit sama teman. Mungkin tiru-tiru orang Yahudi ini. Akhirnya fa'ahbartuhu, kata sahabat Abu Rafi', lalu saya pulang ngasih tahu Rasul. Lantas Rasul bersabda, faqala wallahi inni la aminun fis sama aminun fil ardi. Ya. Kata Rasul, Abu Rafi', sungguh demi Allah, sungguh saya ini bisa dipercaya di langit, dipercaya di bumi. Rasul nggak pernah bohong. Ya.
Masa orang Yahudi nggak mau minjemnya atau ngutangi saya? Oh, saya nggak akan kemana-mana, ya. Kan begitu logikanya, Pak, ya. Akhirnya Rasul bersabda, walau aslafani la adaituhu. Seandainya dia ngasih pinjaman sama saya, ngutangi saya tepung, pasti saya bayar. Dah gini aja, fadhhab bidar'i warhanhu indah. Dah gini aja, kamu kembali lagi ke orang Yahudi. Ini baju besi saya, baju perang. Ini baju perang saya, gadaikan ke dia. Subhanallah, luar biasa ya. Ini apa? Teladan Rasul untuk kita umatnya. Oke? Rasul itu ketika kedatangan tamu nggak punya uang, nggak punya suguhan, nggak punya apa, Pak, rela menggadaikan baju perangnya untuk mendapatkan sesuatu yang dipakai suguhan. Oke. Semata-mata untuk menghormat atau memuliakan tamu. Ini pelajaran buat kita, ya, teladan. Artinya kita ini ya tidak harus menggadaikan, Pak, ya, nggak harus menggadaikan sesuatu. Artinya itulah yang dicontohkan Rasul, ya, bahwa kita ini dianjurkan atau ditekankan untuk menghormat dan memuliakan tamu. Oke. Jadi kalau selagi masih ada sesuatu yang kita pakai suguhan tamu, kasih, Pak, suguhkan. Kalau nggak ada, ya nggak usah menggadaikan sepeda motor. Masa ada tamu terus gadaikan sepeda motor, kan nggak mungkin, ya. Jangan sampai salah paham. Rasul kedatangan tamu, nggak punya uang, nggak punya makanan, menggadaikan bajunya. Kalau gitu saya kalau ada tamu nggak ada apa-apa, saya mau menggadaikan sepeda motor saya, ya nggak harus begitu, Pak. Nggak harus begitu. Dah. Wa kana Ibrahimul Khalil shalawatullahi alaihi wasallamu idza arada ayyakula kharaja mailan aw mailaini yaltamisu man yatagodda ma'ahu. Nabiullah Ibrahim alaihi salam, setiap kali beliau itu mau makan siang, beliau keluar rumah, jalan mailan au mailaini, 1 mil atau 2 mil. Untuk apa? Yaltamisu mayyadagodda ma'ah, mencari orang yang mau diajak makan siang bersama. Ini Rasulullah Ibrahim alaihi salam. Rasulullah Ibrahim tidak pernah makan sendirian. Pasti ada orang, pasti ada tamu yang menemani beliau makan. Ya.
sampai beliau rela keluar rumah, kalau mau makan rela keluar rumah berjalan 1 mil atau 2 mil cuma untuk mencari orang yang mau diajak makan bersama, menemani beliau makan. Makanya sering saya ceritakan, Nabiullah Ibrahim itu oleh Allah diberikan barokah yang luar biasa. Enggak, ya karena beliau itu senang menghormat atau memuliakan tamu, karena beliau senang sodako. Orang kalau senang sodako, senang memuliakan tamu, insya Allah berkah. Enggak, berkah. Nabiullah Ibrahim itu diberi berkah yang luar biasa. Nabiullah Ibrahim itu barokah umurnya, barokah ilmunya, barokah keluarganya, barokah anak keturunannya, dan barokah yang lain. Nabi Ibrahim itu barokah umurnya, walaupun beliau sudah wafat, tapi namanya tetap disebut dan diingat, didoakan oleh semua umat, termasuk khususnya umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini kalau sholat pas tasyahud akhir, Pak, pasti nyebut nama beliau, mendoakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina. Itu menyebut, mendoakan, seolah-olah beliau masih hidup, umurnya barokah. Nabi Ibrahim itu barokah ilmunya, sampai sekarang ilmunya Nabi Ibrahim tetap diamalkan. Khitan, sunat nih ya, itu kan ilmunya Nabi Ibrahim. Haji, umroh, korban, itu ilmunya Nabi Ibrahim sampai sekarang. Berarti barokah ilmunya. Nabi Ibrahim itu barokah keluarganya. Semua keluarganya Nabi Ibrahim itu menjadi orang yang taat kepada Allah, taat kepada utusan Allah. Ini Nabi Ibrahim. Istrinya Nabi Ibrahim itu 3. Semua jadi istri yang solehah. Jarang loh ya, jarang ada suami punya istri 3 semuanya solehah. Jarang. Ya ada tapi jarang. Oke. Ini Nabi Ibrahim istrinya 3. Istri pertama namanya Saroh. Istri kedua namanya Hajar. Hajar al-Kan'aniyah. Hajar al-Kibtiyah. Yang ketiga Konturo al-Kan'aniyah. Ini keturunannya juga barokah. Anaknya Nabi Ibrahim, cucunya Nabi Ibrahim, sampai canggah itu bahasa Indonesianya apa? Cicit ya? Cicit ya? Ya, cicit. Sampai bawahnya cicit. Apa bawahnya cicit? Kalau bahasa Jawanya udek-udek, ya? Udek-udek. Itu jadi orang soleh. Jadi Nabi, jadi Rasul. Oke. Bon. Kenapa kok Allah berikan berkah atau barokah sehebat itu? Ya karena salah satunya Nabi Ibrahim itu ahli sodakoh, ahli menghormat dan memuliakan tamu. Makanya kalau kita ingin diberikan keberkahan oleh Allah, muliakan tamu, senanglah untuk bersodakoh atau sedekah. Ya. Wasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, "Mal iman?" Ya Rasul, iman itu apa? Iman itu apa? Artinya tanda kesempurnaan iman itu apa? Rasul bersabda, Rasul menjawab, faqala it'amut ta'am wa badlus salam. Ya, iman itu atau tanda-tanda kesempurnaan iman itu diantaranya
it'amut ta'am, suka memberikan makan, memberikan makan, sedekah makanan. Yang kedua, wa badlus salam, suka memberikan salam. Jadi yang mendahului mengucapkan salam itu berarti orang yang imannya bagus. Kalau yang jawab salam itu namanya juga jawab, ya. Barangkali kalau nggak diberi salam, nggak diberi salam, nggak jawab dia, ya. Maka berarti yang memulai salam. Kalau yang jawab itu kan karena diberikan ucapan salam, maka dia jawab. Makanya kan mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, tapi jawabnya hukumnya belum tentu sunnah, ada kalanya wajib. Nah kita ini kalau mengucapkan salam kepada orang, ucapkan dengan tulus, ucapkan dengan tulus. Tidak usah terlalu berharap dijawab. Oh, kalau kita mengharap dijawab, takutnya kalau nggak ada yang jawab sakit hati, karena ya maaf, salam itu ada kalanya wajib dijawab, ada kalanya sunnah dijawab, jawabnya wajib, jawabnya sunnah, ada kalanya tidak boleh dijawab, dan ada kalanya tidak perlu dijawab. Jangan mengharap dijawab. Ada salam itu yang wajib dijawab, jawabnya wajib. Kapan? Kalau satu persatu, saya ketemu teman ucapkan salam dulu, mengucapkan salam, memulai salam, maka saya menjawabnya itu hukumnya wajib karena satu-satu. Yang kedua, sunnah menjawab, sunnah. Kapan? Ketika ada satu orang mengucapkan salam kepada banyak orang. Pama ada pengajian seperti ini, pengajian. Saya mengucapkan salam kepada antum-antum semua. Ini jenengan jawabnya hukumnya sunnah. Sunnah. Kenapa berbanyak? Atau fardu kifayah, asal satu orang sudah jawab, yang lain cukup, yang lain walaupun tidak jawab sudah cukup, gugur jawabnya. Tapi jangan besok jangan dipraktekkan, nanti saya assalamualaikum, yang jawab cuma satu, yang lain diam aja, jangan gitu, Ini sunnah jawab. Yang ketiga, ada salam itu tidak boleh dijawab. Kalau dijawab justru haram. Kapan? Ketika sholat jamaah, imam ucapkan salam, makmum nggak boleh jawab. Imam assalamualaikum warahmatullahi, makmum nggak boleh waalaikumsalam, haram, batal sholatnya. Yang keempat, salam yang nggak usah ngarep-ngarep dijawab. Kapan? Ketika ziarah kubur. Adik-adik ziarah kubur, walaupun ke makom atau kuburnya waliullah, ucapkan salam, assalamualaikum ya waliyallah. Tidak usah mengharap dijawab, Kalau dijawab takut sampean, Itu. Dah. Rasulullah bersabda, tanda-tanda kesempurnaan iman di antaranya it'amut ta'am, memberikan makan. Yang kedua, wa badlus salam, mengucapkan salam. Atau kalau kita artikan lebih luas, lebih luas, badlus salam itu diartikan memberikan keselamatan, memberikan keselamatan atau berbagi keselamatan. Maksudnya jangan jadi orang iman, jangan jadi orang mukmin itu suka mencelakai atau mencelakakan orang lain. Kalau ada orang ngaku iman, ngaku mukmin, tapi suka mencelakakan orang lain, berarti imannya cacat. Ada orang ngaku Islam, ngaku iman,
tapi suka merugikan orang lain, mencelakai orang lain, siapapun itu, berarti iman Islamnya kurang sempurna atau cacat. Maka seperti yang saya sampaikan ya, pertemuan-pertemuan lalu, jadi dalam hidup ini kita itu harus berusaha semaksimal mungkin supaya menjadi orang yang manfaat. Manfaat itu berguna bagi sesama. Kalau kita ini dalam hidup bermanfaat atau berguna bagi orang lain, itulah kebahagiaan yang tiada tara. Makanya siapapun yang bermanfaat untuk orang lain dicap sebagai umat terbaik, sebagai orang terbaik. Makanya Rasul bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Wasu'ila anil hajjil mabrur. Rasulullah ditanya tentang haji mabrur. Jadi haji mabrur itu haji yang bagaimana? Rasul juga bersabda, faqala, lantas Rasul menjawab, it'amut ta'am wa thaibul kalam. Rasul bersabda, haji yang mabrur itu tanda-tandanya, diantaranya satu, it'amut ta'am, suka memberi makan. Jadi kalau ada orang pulang haji, kok kita bertamu kepada dia nggak disuguhi makan, Pak? Nggak disuguhi makan, ya berarti hajinya kurang mabrur. Kurang mabrur. Kayaknya kan ditradisikan biasanya, maaf, etnis Jawa dan etnis Madura yang saya tahu, nggak tahu etnis yang lain. Itu kalau pulang haji, pas pulang haji itu biasanya kalau setiap ada tamu siapapun yang ziarah haji dikasih makan biasanya. Ya, dikasih makan, sampai ada yang motong sapi, motong kambing, ya, tapi nggak ada yang motong unta. Untanya ada nih. Ya ini. Nah, yang dimaksud bukan cuma di situ, bukan cuma ketika baru datang haji ngasih makan. Walaupun sudah lama pulang haji, katakan sudah 4 tahun, 5 tahun pulang dari haji, ya. Tapi setiap ada tamu kok mau memberikan makanan, memberikan makan. Ini termasuk haji mabrur. Ini salah satu tanda. Wah, enak kalau gitu. Di rumah nggak ada masakan, lapar, datang aja ke Pak Haji. Ya ndak begitu juga, tamak namanya itu, Pak. Tamak itu. Orang kalau tamak itu biasanya kok ndak sesuai harapan, omongannya jelek. Ada orang lapar karena habis ngaji, habis denger ini pengajian, kan yang lihat banyak ini. Nih habis ngaji, perutnya lapar, di rumah nggak ada makanan, mendatangi atau bertamu ke rumah Pak Haji, ngomong sama Pak Haji, Pak Haji, kemarin malam saya ngaji, ya katanya Rasulullah bersabda tanda-tanda haji mabrur itu suka memberi makan. Ini saya lapar, Pak Haji. Pak Hajinya bilang, aduh maaf ini belum ada makanan. Wah, berarti gak mabrur ini, jangan begitu. Barangkali memang betul-betul tidak ada makanan. Ya nggak ada makan, nggak apa-apa Pak Haji, kasih aja saya sedekah, pakai beli makanan, kan enak gitu. Haji mabrur. Nah, Rasulullah bersabda haji mabrur itu it'amut ta'am, memberi makan, dan wa thaibul kalam, bagusnya ucapan. Jadi haji mabrur itu tanda-tandanya suka sedekah makanan dan suka memperbaiki pembicaraan atau omongan. Jadi kalau bicara, kalau ngomong baik, kata-katanya baik, cara ngomongnya juga baik. Saya sering mencontohkan, ada orang itu ngomong kadang kata-katanya baik, caranya juga baik.
ini insya Allah dampaknya baik. Ada kalanya orang ngomong kata-katanya baik, tapi cara ngomongnya nggak baik, cara ngomongnya jelek, dampaknya juga jelek. Jadi kita ini diajari, mari sukalah bersodakoh makanan, terus berusahalah untuk jaga omongan, jaga omongan. Wa qala Anas radhiyallahu an, sahabat Anas bin Malik berkata, kullu baitin la yadkhuluhu dhaifun la tadkhuluhul malaikah. Kata sahabat Anas, setiap rumah yang tidak dimasuki tamu, maka malaikat pun tidak akan masuk ke sana. Maaf, rumah itu kalau sama sekali tidak pernah dimasuki tamu, tidak pernah kedatangan tamu, atau sangat jarang-jarang kedatangan tamu, ini tanda rumah ini berarti kurang berkah. Tanda-tanda rumah itu kurang berkah. Sebab apa? Kalau tidak ada tamu masuk ke rumah, atau jarang-jarang ada tamu ke sana, berarti malaikat juga nggak mau masuk. Malaikat rahmah maksudnya, bukan malaikat maut. Kalau malaikat maut nggak peduli, nggak peduli. Niki malaikat rahmah. Makanya yuk kita muhasabah. Kira-kira rumah saya ini berkah apa enggak ya? Lihat saja. Kalau sering ada tamu datang, insya Allah rumah kita berkah. Berarti banyak malaikat di rumah kita. Kalau rumahnya dukun gimana? Kalau rumahnya dukun wallahu alam. Tapi kalau lihat ini, walaupun dukun, asal banyak tamu berarti banyak berkah. Ini wallahu alam. Nah, itu penjelasan beberapa hadis, beberapa khobar dan athar yang menjelaskan tentang keutamaannya memberikan jamuan atau suguhan, fadilatud diyafah. Ammad dakwah, adapun dakwah, mengundang, fayambagi lidda'i ayya'mada bidakwatihil atqiya dunal fusak. Kita ini kalau mau mengadakan acara, Pak, Bu, adik-adik, kita ini kalau mau mengadakan acara biasanya kan ngundang orang, ya kan? Entah acara sekecil apapun yang membutuhkan kehadiran orang lain, kita ini pasti mengundang. Nah, kita ini kalau mengundang, mengundang orang supaya datang ke acara kita, kata Imam Ghazali, seyukyanya, seyukyanya undanglah orang-orang yang bertakwa, jangan orang-orang fasik. Undanglah orang-orang yang taat, jangan orang-orang yang ahli maksiat. Undanglah orang-orang suka berbuat baik, jangan mengundang orang yang suka berbuat jelek. Maaf, kadang kan ada, kita ini punya kelompok pengajian, kita punya perkumpulan yang anggotanya itu macam-macam. Ada yang rajin sholat, ada yang setengah rajin, ada yang malas, bahkan ada yang sama sekali tidak mau sholat. Kalau kita punya acara, ini maksudnya ajak dan undanglah orang yang masih mau berbuat baik. Walaupun maaf, walaupun senang berbuat maksiat, selagi masih mau kumpul-kumpul bergaul di majelis yang baik, di jamiah yang baik, berarti dia masih punya niatan baik, masih punya ada kebaikan. Ya walaupun fasik. Sebab kalau kita lihat fakta sekarang, dibanding yang muslim mukmin, lebih banyak yang muslim fasik, ya kan? Dibanding yang
Muslim mukmin lebih banyak yang fasik. Fasik itu siapa? Fasik itu adalah orang yang suka melakukan dosa kecil. Itu fasik. Ngerti kalau salah, ngerti kalau dosa, tapi masih juga dilakukan. Kalau ditanya, Mas, kok masih melakukan? Oh, ada apa-apa, kan dosa kecil. Kita istighfar, hilang dah dosanya, ya. Sok meremehkan dosa kecil. Nah, jadi kalau anjuran Imam Ghazali seperti itu, kita kalau mau mengadakan acara terus mengundang orang, seyukyanya, ya, mengundang orang-orang yang bertakwa, jangan orang-orang yang fasik. Ya terkecuali kalau memang ada fitnah. Seandainya nggak diundang nanti muncul fitnah. Kita punya tetangga, ya, barangkali 10 rumah dari rumah kita kan masih tetangga. Barangkali ada orang fasik jadi tetangga kita. Masa kalau kita punya acara dia nggak diundang, kan jadi fitnah. Jadi fitnah. Kok kayaknya kita terlalu milih-milih. Kok kayaknya kita terlalu menganaktirikan seseorang. Nah, ya, jadi daripada timbul fitnah, ya semua diundang. Tapi lebih banyak yang dihadirkan atau yang diundang itu orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang taat, orang-orang yang baik. Supaya majelis kita itu menjadi majelis yang baik. Sebab kalau di dalam satu majelis atau perkumpulan lebih banyak orang baik, insya Allah perkumpulan itu akan menjadi baik. Tapi kalau dalam satu majelis atau perkumpulan lebih banyak orang yang jelek, maka majelis itu akan menjadi majelis jelek. Contohnya begini, ada perkumpulan, okay, perkumpulan sholawatan, ya, sholawatan. Ada 20 orang yang datang, yang diundang. Yang 15 seneng sholawat, yang 5 ahli maksiat. Kira-kira Pak, yang ahli maksiat ikut sholawat apa enggak? Ikut sholawatan apa enggak? Pasti ikut. Di majelis ini Mbak, acaranya acara kumpul-kumpul sholawatan. Yang diundang 20 orang, yang 15 seneng sholawat, ya. Yang 15 seneng sholawat, yang 5 nggak seneng sholawat, suka maksiat. Begitu acara dimulai sholawatan, kira-kira yang 5 ahli maksiat ikut sholawat apa diem aja? Pasti ikut. Ini, jadi nggak apa-apa, ya. Barangkali dengan berkah atau keberkahannya orang-orang yang senang selawat, yang ahli maksiat terus kemudian senang selawat. Niki. Ya kalau nggak ikut ya yang penting malam itu pas acara ya dia waras gitu, ya, dia nggak konslet, jadi senang selawat. Ini, dah. Qala sallallahu alaihi wasallam, akil to'amakal abror, berikanlah makananmu kepada orang-orang baik, orang-orang berbakti, orang-orang taat. Jadi Rasulullah bersabda, kalau kita ini punya makanan, mau sodakoh, sodakohkan, berikan makanan itu kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang berbakti, orang-orang yang taat. Sebab apa? Kalau kita memberi makan orang yang baik, lantas dia berbuat baik dengan kekuatannya, dengan tenaganya, berarti kita ikut membantu seseorang untuk berbuat baik. Ya, ada orang baik, ahli ibadah, ahli berbuat baik, lapar Pak, ya, lapar, lemes, nggak punya tenaga. Kemudian jenengan kasih makan dia, setelah makan punya tenaga, kemudian tenaganya dipakai sholat, dipakai ibadah, dipakai kerja-kerjaan yang baik, maka jenengan berarti memberikan
bantuan untuk berbuat baik, memberikan pertolongan untuk berbuat baik, dapat bagian kebaikan, dapat pahala. Tapi sebaliknya, kalau kita ini memberi makan orang yang ahli maksiat, lantas tenaga yang dihasilkan dari makanan tersebut dipakai maksiat, ya berarti kita membantu dia untuk berbuat maksiat. Makanya Rasul bersabda, berikanlah makananmu kepada orang yang berbakti atau orang yang baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la ta'kul illa ta'ama taqiyyin wala ya'kul wala ya'kulu ta'amaka wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Rasulullah bersabda, jangan kamu makan kecuali makanannya orang yang bertakwa, dan jangan memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Maksudnya begini, kita ini kalau makan ini jangan makan kecuali seperti makannya orang yang bertakwa. Makan yang baik, makanannya ya yang pelan, gak usah terburu-buru, terus tenaganya dipakai untuk ibadah, untuk berbuat baik. Dan kalau kita mau memberi sodakoh makanan, sodakohkan kepada orang yang bertakwa. Oke. Wa yaqsidul fuqara adunal agniya alal khusus. Kalau kita mau punya acara kemudian ngundang orang, undanglah orang-orang fakir, ya. Orang-orang fakir, jangan khusus untuk orang-orang kaya saja. Berarti campur, Pak, ya? Campur. Yang kaya diundang, yang fakir juga diundang, yang miskin juga diundang. Jangan cuma yang kaya saja diundang, yang fakir, yang miskin tidak diundang. Ini yang bikin murka Allah turunkan seperti itu. Lagi. Jadi jangan cuma atau jangan khusus mengundang orang-orang kaya, tapi orang miskin juga dicampur. Sebab kalau orang-orang kaya saja yang diundang, yang makan yang orang miskin nggak diundang, doanya orang miskin itu biasanya nggak baik. Nih, kalau sudah doanya jelek, biasanya efeknya juga jelek. Makanya Rasul lantas bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, syarrut ta'ami ta'amul walimah yud'a ilaihal agniya dunal fuqara. Makanan yang paling buruk, makanan yang paling jelek, gak ada barokahnya, itu adalah makanannya walimah, ya, makanan acara pesta, yang di pesta itu yang diundang cuma orang-orang kaya, dunal fuqara, bukan orang fakir, bukan orang miskin. Ini makanan yang paling jelek, makanan yang tidak ada keberkahan. Itu adalah makanan pesta yang diundang cuma orang kaya, orang fakir, orang miskin enggak. Naudzubillah. Ya. Ini etika atau aturan dalam mengadakan acara, ngundang, ya, mengundang orang. Nah, terus gimana yang bagus? Nah, ini Imam Ghazali menyampaikan, wa yambagi alla yuhmila aqribahu fi dhiyafatihi. Kita ini kalau membuat acara, ngundang orang, seyukyanya yang diundang itu jangan cuma orang kaya, tapi orang miskin juga diundang. Satu. Yang kedua, usahakan yang diundang itu orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang baik, orang-orang taat, jangan orang yang ahli maksiat, kecuali kalau darurat. Tiga,
alla yuhmila aqribahu fi diyafatih, jangan membiarkan karib kerabat dalam acara jamuan. Ya, maksudnya kalau kita punya kerabat, punya saudara, kita punya acara, undang juga itu keluarga, undang juga kerabatnya. Jangan orang lain diundang, kerabat enggak. Okay? Maaf, ini sering Pak, okay? Sering terjadi. Okay? Jadi kita punya kerabat, tinggalnya dekat dengan rumah kita. Kadang yang diundang justru orang yang rumahnya jauh dari rumah kita, kerabat yang rumahnya dekat tidak diundang, tidak dikabari. Okay. Nah, ini jelek, Pak. Jelek. Dalam pandangan manusia jelek, dalam pandangan agama, dalam pandangan Allah lebih jelek. Dalam pandangan manusia jelek, orang kan ngomong, saudaranya kok nggak diundang? Apa karena saudaranya miskin lantas tidak diundang? Takut nanti nggak nyumbang, barangkali begitu ya. Orang lain malah diundang, jelek. Tanya, kalau kita punya acara, seyukyanya kerabat juga diundang dalam acara jamuan tersebut. Sebab apa? Fa inna ihmalahum ihasun wa qata'u rahmin, karena membiarkan kerabat tidak diundang itu bisa membuat mereka tidak senang, ya, membuat mereka malas, lantas memutus silaturahim, tidak mau menjalin hubungan baik. Okay. Nah, undang dulu karib kerabat. Setelah karib kerabat, baru wa kadzalika yura'it tartiba fi asdiqaih wa ma'arifih, baru kemudian ngundang teman-teman, ya, teman-teman dekat atau teman-teman yang agak jauh, terus mengundang orang-orang yang dikenal, siapapun yang dikenal, ya. Oke. Nah, wa yambagi alla yaqsida bi da'watihil mubahata wat tafakhura. Kita ini kalau punya acara ngundang orang, jangan sekali-kali di dalam hati kita itu punya tujuan untuk membanggakan diri. Maaf nggih, maaf. Nih, kadang kan kita ini kalau punya acara, Pak, okay? Punya acara itu biasanya gengsi kalau acara itu terkesan sederhana, okay? Terkesan sederhana, malu rasanya. Tidak perlu malu, tidak perlu gengsi, disesuaikan dengan keadaan. Kalau memang kondisinya harus kecil-kecilan, sederhana, ya kenapa tidak? Apalagi PPKM. PPKM undang orang banyak, acara besar, petugas datang. Ya sudahlah, disesuaikan dengan keadaan. Tidak perlu gengsi kalau memang harus kecil-kecilan atau sederhana. Jangan sekali-kali kita punya acara ngundang orang itu tujuannya adalah al-mubahah wat tafakhur, untuk membanggakan diri. Seolah-olah pamer, seolah-olah ngomong, "Nih loh, saya juga bisa bikin acara besar. Nih loh, saya bisa ngundang artis dari ibu kota." Ibu kota Denpasar maksudnya. Ini tidak usah begitu. Bal istimala taqulu bil ikhwan, ya, wat tasannun. Akan tetapi kita mengadakan acara, mengundang banyak orang, itu tujuannya adalah untuk menarik hati saudara, untuk menarik hati teman, supaya silaturahmi tetap terjaga dengan baik. Dan niat tasannun itu mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Dalam hal apa? Ya sunnahnya sedekah makanan, sunnahnya memberikan kebahagiaan terhadap orang mukmin. Terakhir,
Wa yambagi alla yad'uwa man ya'lamu annahu yashukku alaihil ijabah. Kita kalau mau mengadakan acara kemudian ngundang orang, kata Imam Ghazali, seyukyanya tidak usah mengundang orang yang kita tahu orang ini berat kalau mau mendatangi undangan kita. Okay. Jadi kita ini nggak usah mengundang orang yang kita ngerti, kita tahu orang ini kalau saya undang berat dia datang, pasti nggak akan mau datang. Itu kita tahu. Maka orang model begini, Pak, nggak usah diundang. Daripada nanti kita undang merasa keberatan datang, justru kita ini berarti menyiksa batin orang. Nggak usah, nggak usah. Apa? Bisa kita kaji, insyaallah kita lanjutkan pertemuan depan. Intinya ada fadilah dari Allah untuk siapapun yang dhiyafah, mau dengan senang hati memberikan jamuan kepada orang lain, kepada tamu kita sedekah jamuan. Yang kedua, ada etika di saat kita punya acara kemudian mengundang orang. Itu ada aturan, ada tata cara, ada etika. Mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing dan memberikan kekuatan lahir batin kepada kita hingga kita selalu berada dalam ridhonya Allah Ta'ala. Semoga kita diselamatkan oleh Allah dari segala bala musibah, baik yang zahir maupun yang batin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma barik lana fi ulumina wa umurina wa hayat wa zawjatina wa auladina wa talamidina wa arzaqina wa amwalina wa kulli syai'in a'taitana warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. Jika ada hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.